Abdullah bin Abbas menyampaikan kepada Nabi SAW, mengatakan, kira-kira seperti apa sih balasan jasa seorang anak kepada orang tuanya? Maka kata Nabi SAW, dia tidak bisa membalasnya sampai kalau dia menemukan orang tuanya dalam keadaan keterbudakan kemudian dia bebaskan. Artinya sulit terjadi orang tua bisa jadi budak, tapi pada saat dia jadi budak kemudian dibebaskan, dia berusaha membebaskannya, maka itu baru mungkin dia bisa sampai pada hal membalas kebaikan kedua orang tuanya. Ulama sepakat semua ahli sunnah wal jamaah, tidak ada khilaf di antara mereka tentang wajibnya bakti dengan orang tua, walaupun orang tuanya itu dasarnya tidak berbuat baik dengan si anak. Karena tidak ada perbuatan buruk dibalas dengan perbuatan buruk, karena semua perbuatan buruk akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman, dengan hukuman. Jadi jangan sampai karena orang tua kita dulu tidak ngurus, ibu kita membuang kita misalnya, atau ayah kita tidak memberikan nafkah, meninggalkan begitu saja, maka pada saat si anak ini misal dibesarkan oleh seseorang, kemudian dia bertemu dengan orang tuanya setelah itu, tetap saja walaupun dibuang dari kecil, dia tidak gugur darinya hukum bakti. Walaupun orang tuanya itu jahat, walaupun dia temui orang tuanya itu pemabuk, ibunya pezina, tetap saja dia harus berbakti. Jadi tidak gugur hukum bakti. Apalagi kalau dasarnya orang tuanya mengurusi dari kecil, ini lebih luar biasa lagi. Ini lebih luar biasa lagi. Seseorang datang kepada Hasan Basri rahimahullah lalu berkata, saya memiliki seorang ayah. Ayah saya sudah sangat tua, terbaring di ranjang, stroke, satu badan semua nggak bisa bergerak. Sampai akhirnya, buang air besar, buang air kecil di atas ranjangnya, dan saya menampung dengan kedua telapak tangan saya kencingnya, buang air besarnya. Kemudian saya mencuci tangan saya tanpa merasa jijik sedikit pun. Saya sudah melakukan itu selama 10 tahun. Pertanyaannya, apakah saya sudah membalas jasa ayah saya? Maka jawaban Hasan rahimahullah, belum sama sekali. Sama sekali belum. Lalu kata orang itu, saya bersihkan kotoran ayah saya, tidak merasa jijik setiap hari selama 10 tahun. Lalu anda bilang saya belum membalas kebaikan ayah saya? Kata Hasan Basri, belum. Karena dulu waktu kamu masih kecil, kalau ayahmu membersihkan kotoranmu, dia berharap dan terus berdoa kepada Allah agar kamu menjadi tokoh masyarakat, menjadi orang yang sukses. Kalau kamu sekarang melakukannya, kamu hanya melakukannya karena merasa itu adalah sebuah perintah, dan akhirnya kamu berharap kapan dia meninggal dan berhenti tugasmu itu. Berbeda niat antara orang tua dengan anak. Orang tua memiliki rasa sayang yang luar biasa kepada anaknya, dan tidak bisa dibandingkan dengan sayang anak kepada orang tuanya. Orang tua kalau marah dengan anaknya, marahnya karena sayang. Tapi kalau anak marah dengan orang tua, bisa saja karena haknya atau karena keinginannya belum dipenuhi, bukan justru karena orang tuanya salah. Seperti itulah kurang lebih. Dan berapa banyak kasus-kasus orang yang menjadikan orang tuanya sebagai pintu surga. Ingat teman-teman sekalian, seorang ulama salaf pernah berkata waktu ayahnya meninggal, ibunya meninggal dunia, maka dia menangis. Seorang alim ulama, lalu ditanya, kenapa anda menangis? Bukankah orang itu tidak boleh nangis terisak-isak seperti ini pada saat ada orang yang meninggal? Dia bilang, saya bukan menangis karena orang tua saya ini, ya, karena diahnya secara pribadi, bukan karena diahnya. Karena selama dia hidup saya berbakti, alhamdulillah. Tapi saya menangis karena dengan matinya ibu saya berarti setengah pintu surga sudah tertutup buat saya. Tinggal ayah saya satu ini, dan ini saya harus jaga, dan ini setengah pintunya. Dan betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara anda yang orang tuanya masih hidup, alhamdulillah, cuma kebetulan beda kampung, beda kota, tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan, tidak ada susahnya. Tapi subhanallah kita tidak lakukan. Kita lakukan kepada teman-teman kita, malah kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi, yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat, mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia, dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Seorang anak muda di Jeddah sempat tervonis di pengadilan, akan divonis di pengadilan karena banyak indikasi, bukti-bukti kalau dia berbuat salah, padahal dia terzalimi. Maka dia menelpon kepada seorang syekh yang saya kebetulan dengar ceramahnya, disampaikan tentang kisah ini. Dia bilang, saya pun telepon syekh, dan saya berkata, syekh, saya 1 jam lagi ini akan divonis di penjara 10 tahun. Ini luar biasa, dan saya tidak punya bukti. Saya harus melakukan apa nih? Kata syekhnya, kamu masih punya orang tua yang hidup gak? Dia bilang, masih ada ibu saya. Kalau ayah saya sudah meninggal. Dia bilang, sekarang
kamu mumpung masih ada waktu 1 jam, keluar dari pengadilan itu, dikasih kesempatan keluar, kemudian cari rumah makan yang terbaik yang kamu lewatin, belikan makanan yang terbaik, bawa ke rumah ibumu dan ajak makan siang ibumu. Kata anak muda itu, Syekh, saya sedang akan divonis di penjara, mana ada waktu saya duduk makan dengan ibu saya. Dia bilang, coba lakukan, niatkan murni, tulus, karena ingin bakti dengan orang tua. Maka anak muda ini pun melakukannya. Setengah jam kemudian kata Syekhnya, dia telepon saya sambil bersyukur kepada Allah, Alhamdulillah Syekh, jazakallahu khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan. Saya baru ditelepon oleh pengadilan kalau saya tidak jadi divonis, dan ternyata ada orang lain ya yang melaporkan orang yang telah menuduh saya ini dengan kejahatan, dan banyak buktinya ternyata terbongkar semua, dia berdusta. Setengah jam saja. Kata Syekhnya, kira-kira menurut kamu apa sebabnya? Dia bilang, Syekh, demi Allah, semenjak saya masuk ke rumah ibu saya dan saya bawakan makanan, ibu saya sambil menangis gembira karena saya berikan makanan. Kemudian dia bilang, mendoakan saya, nak, semoga urusanmu mudah. Padahal ibu saya nggak tahu masalah saya. Semua urusan mudah, semoga kau panjang umur, semua kau begini. Selama setengah jam saya didoain terus sama ibu saya, dan saya merasa doa ibu saya lah yang membuat akhirnya saya selamat. Kata Syekhnya, begitulah orang berbakti dengan orang tua. Jangan disia-siakan teman-teman sekalian. Antum ini di Jakarta banyak perantau, luar biasa, begitu sudah mulai punya penghasilan, mulai punya motor, mulai punya mobil, yang dipikirin hanya istrinya, atau perempuan mungkin akhwat hanya memikirkan suaminya, orang tuanya di kampung dilupain. Oh gampang, orang tua saya kan tidak pernah nuntut apa-apa. Emang orang tua nggak bakal nuntut. Orang tua yang baik itu tidak akan pernah mau nuntut, walaupun mungkin mereka nggak punya makanan di kampung sana, mereka nggak bakal telepon anaknya, nggak mau susahin. Tapi kitanya harus bisa pengertian. Ada syekh juga, seorang syekh di Jeddah, ini mungkin saya pernah ceritakan, kisahnya saya reviewkan kembali. Beliau lagi khutbah Jumat, dan kebetulan cuplikannya ada di HP saya, dikirim, sangat luar biasa, suaranya Masya Allah, bagus sekali kalau dia mengaji. Sampai masjidnya itu selalu penuh, gara-gara suaranya. Dan memang dia juga kalau ceramah Masya Allah bagus. Banyak cuplikan ceramah dia, diantaranya dia cerita, dia bilang, saya lagi sholat, kemudian di rakaat kedua Jumat, tiba-tiba ada keributan di tengah-tengah saf di masjid. Habis selesai salam, saya lalu tanya, ada apa? Pakai mic. Mereka mengatakan, Syekh, ada satu orang tadi jatuh di sujud di rakaat kedua, di sujud pertama di rakaat kedua. Kata Syekhnya, baik, berikan dia nafas, jangan didesak, dan bawa ke rumah sakit terdekat cepat. Lalu kemudian orang-orang pun membawa ke rumah sakit. Lalu dokter mengatakan orang ini sudah meninggal kurang lebih ya setengah jam yang lalu, tepatnya pada saat dia lagi sujud tadi. Maka Syekh ini mengatakan, saya pun kagum, orang ini mati di hari Jumat lagi sujud, gitu kan? Mati hari Jumat ini ada hadis sahih menjelaskan kalau dia akan selamat dari fitnah kubur, gitu kan? Ditanya lagi oleh malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, nggak ada fitnah kubur. Dan juga dia meninggal dalam keadaan sujud. Orang tahu ini adalah husnul khatimah, kebaikan insyaallah, gitu kan? Maka Syekh ini mengatakan, saya tanya adiknya yang datang jemput jenazah kakaknya. Dia bilang, ini kakak kamu datang khusus ke masjid saya karena mau ikut sholat dengan saya, dan saya merasa saya juga harus menghormati dia, izinkan saya memandikan, kata Syekhnya. Kata adiknya, silahkan. Nah, karena ini laki-laki, maka dikatakan silahkan. Maka Syekhnya pun memandikan. Kata Syekhnya, di malam azza, di malam takziah pertama, saya lalu mengatakan, saya ingin tanya, setelah menyambut tamu segala yang datang, dia tanya sama adiknya, apa sih perbuatan kakak kamu ini sampai Allah tutup dengan kebaikan seperti ini? Kata adiknya, Syekh, kami punya seorang ibu yang tua. Kami punya seorang ibu yang tua. Kami sudah meninggal, dan ibu kami ini, kami selalu berbakti, semua kami anaknya 6 orang berbakti semua. Tapi kakak saya ini punya ciri khas tersendiri. Dia kalau datang, selalu dia yang paling pertama datang ke rumah ibu kami. Selalu kalau kami datang, kami temukan sudah ada. Kemudian dia yang selalu menyisirkan rambutnya, dia selalu yang menyiapkan samponya, sabunnya, bajunya ditata rapi. Padahal laki-laki, diurus semua. Ibu itu, padahal ibu ini tinggal serumah sendiri, anak-anaknya sudah rumah tangga juga. Tapi tiap hari mereka lakukan itu. Dan kami selalu didahului oleh dia. Sampai hal kecil, sampo dan sabun pun selalu dibelikan sama dia. Jadi hal-hal kecil, sisirnya patah sedikit dibelikan yang baru. Selalu rambutnya disisirkan, pakaiannya dirapikan, dia urus benar. Kata Syekhnya, pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Pantas Allah tutup dia dengan kebaikan. Teman-teman, jangan sia-siakan waktu. Kalau orang tua masih hidup bakti, sedangkan sudah meninggal saja, kita masih bisa berbakti dengan mereka, dengan mendoakan, dengan bersedekah buat mereka, dengan haji dan umrah. Ya, kita lakukan apa yang disunnahkan oleh Nabi SAW, ya kan? Menyambung hubungan dengan orang-orang terdekat, sebagaimana Nabi SAW sudah menekankan kepada kita semua, kalau kedudukan ibu itu diganti setelah meninggal dengan khalah. Khalah itu saudarinya ibu, gitu kan? Dan yang mengganti posisi ayah adalah ammah. Ammah itu paman, gitu kan? Jadi ulama coba memberikan tingkatannya. Orang yang paling layak dibakti setelah orang tua kita meninggal adalah saudarinya ibu,
yang dikenal dengan khala, ini bersamaan derajatnya dengan saudara laki-lakinya ayah. Kemudian datang setelahnya saudara laki-laki ibu bersamaan dengan saudari perempuan ayah. Jadi ini level-level yang semestinya harus kita jaga sesuai dengan sabda Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil khala itu saudarinya ibu seperti posisinya ibu itu sendiri.